Mohon maaf pertama nanti apa kostum saya tidak pakai kopiah karena saya berada di bus umum ini, sedang berada di bus umum gitu. Nah, jadi saya pakai kopi, ya, pakai kopiah gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يؤاخذ الله الناس ولا يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. Jadi kalau pada saatnya nanti manusia itu dihukum Allah karena kedolimannya, maka hukuman itu akan mengena kepada siapapun dan apapun, bahkan binatang melata pun tidak akan eh, terhindar dari ini eh, apa ya kemurkaan Allah itu gitu. Sehingga itu yang yang harusnya menjadi warning keras. Tapi kenapa kok kadang memang tidak belum di ini ya dilakukan juga azab itu. Di sini Allah menyampaikan bahwa walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah mengakhirkan atau menunda siksa itu sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi Allah itu punya schedule itu. Allah itu punya jadwal itu punya. Termasuk misalnya jadwal kiamat, jadwal pengiriman para rasul, para nabi, termasuk jadwal kematian tiap manusia toh. Jadi tapi manusia juga tidak bisa minta misalnya coba datangkan siksa segera, nantang-nantang Allah, lalu kemudian Allah terprovokasi. Enggak, Allah enggak gitu. Allah menjalankan semua senarionya itu ya berdasarkan amrullahi sendiri. Allah punya jadwalnya sendiri. Kalau belum saatnya ya belum bisa kan gitu. Demikian pula pada saat itu sudah harus terjadi. Fa'idha ja'a ajaluhum, ketika sudah saatnya datang, maka la yastakhiruna sa'ah, maka tidak bisa dimundurkan sedetik pun. Sama ketika manusia juga begitu. Ada orang tua yang sudah sepuh gitu, sudah pengennya itu sudah kapan ya nanti dipanggil Allah gitu. Saking ininya, saking apa eh, sudah kepinginnya, tapi karena belum waktunya ya tidak bisa. Demikian pula ada orang pengen umur panjang gitu. Tapi kalau sudah waktunya memang dipanggil Allah, ya muda pun dipanggil gitu. Tidak bisa dia mundurkan sedikit pun sedetik pun tidak bisa gitu. Nah itu disebut atau walayas. Jadi kadang kita itu kurang percaya, kurang yakin dengan semua skenario Allah itu. Sehingga seringkali kita itu mencoba untuk memprovokasi Allah, segala macam kedoliman kita. Ya, saya misalnya sekarang ada orang-orang yang naudzubillah min dzalik ya. Di zaman sekarang tidak hanya di kaum Nabi Lut misalnya, dia melakukan perilaku Nabi Lut gitu ya. Lalu menyatakan, coba
Mana buktinya nggak ada. Itu banyak negeri-negeri yang eh, melakukan LGBT toh tidak di apa tidak di tidak diadab oleh Allah. Dulu kaumnya Nabi Lut juga begitu, tapi Allah tidak terprovokasi, terus kemudian langsung dihancurkan saat itu enggak ada. Nggak ada. Jadi semuanya tetap sesuai schedule, semuanya tetap sesuai dengan eh, apa janjinya Allah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita juga bisa belajar ya dulu ya. Betapa Allah yang maha kuasa itu loh, maha kuasa, maha segalanya, maha tinggi, bahkan maha berkehendak. Kalau Allah mau, iya sudah dihancurkan sejak dulu kedoliman, tapi bukan begitu caranya. Iya. Nah kita juga demikian ya dulu ya. Kita harusnya tidak mudah terprovokasi oleh kedoliman manusia yang apa kadang tidak mau dengan eh, tidak mau dengan ajaan-ajaan kita, tidak mau dengan seruan kita itu. Itu kita tetap harus sabar, jangan gampang terprovokasi, mendoakan jelek misalnya. Ya, ya kadang memang kita pengen gitu, kadang apalagi orang-orang yang sudah kita baikin terus kemudian malah membalas dengan ketidakbaikan gitu. Kadang manusiawinya ya memang terus kepengin membalas jelek gitu. Tapi ayo kita belajar dari apa yang Allah perintahkan. Karena dalam surat Al-Qasas itu Allah berfirman gini, Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kamu itu berbuat baiklah kepada mana sesamamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu gitu. Ya. Oke. Kemudian pada ayat selanjutnya wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadziba anna lahumul husna. Kemarin kita mempelajari tentang manusia menetapkan bagi Allah punya anak perempuan, para malaikat itu ya yang dianggap sebagai anak perempuan gitu. Padahal mereka sendiri menyukai anak laki-laki. Ini yang dimaksud dengan dan mereka menjadikan apa yang tidak disukai untuk Allah sementara untuk mereka itu yang baik-baik saja. La jarma anna lahumun naro wa annahum mufratun. Sudah dengan perilaku yang seperti itu maka tidak ada keraguan lagi bahwa mereka akan segera dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allahi laqad arsalna ila umami min qablika. Allah berfirman di sini, mi Allah. Gitu. Nah, padahal itu yang berfirman Allah itu, tapi masih pakai demi Allah. Itu menunjukkan kesungguhan kalimat selanjutnya. Sungguh Muhammad, sungguh telah kami utus beberapa rasul kepada beberapa umat sebelum kamu. Sungguh, artinya berarti memang sudah banyak umat-umat sebelum itu. Banyak umat-umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum umatnya Nabi Muhammad, gitu, yang umat itu jelas sudah diutus Rasul. Kita kemarin sudah mendiskusikan tentang bahwa setiap umat pasti memiliki Rasul. Walikuli umatin Rasul. Jadi Allah sangat adil. Tidak ada umat yang tidak dikirim Rasul. Ya, jadi artinya seluruh penjuru bumi ini sudah pernah Allah kirimkan Rasul. Cuma Rasul-Rasul itu ada yang didustakan, ada yang dibunuh, naudzubillah min dzalik. Jadi macam-macam. Tapi semuanya sudah pernah. Allah adil kepada mereka. Nah, tetapi fazayyana lahumus syaitanu. Lalu kemudian
manusia itu dikuasai setan, setan menjadikan perilaku manusia, amal manusia itu terasa indah, terasa baik gitu loh. Jadi perilaku manusia yang sudah melenceng dari kebenaran atau umat beragama yang sudah memalsukan, menambah ngurangi ajaran nabi-nabi sebelumnya, itu mereka merasa baik. Mereka masih merasa baik-baik saja dan tidak melenceng dari ajaran nabinya. Tidak. Siapa yang membuat mereka masih merasa baik? Ya setan. Ini ayatnya. Fazayyana lahumu syaitanu a'malahum. Jadi umat agama apapun dulunya itu bisa jadi adalah umat para nabi yang sudah rasul-rasul yang dikirim Allah. Tapi kemudian seperti yang sudah beberapa kali saya terangkan, ketika para nabinya itu wafat, mereka mulai terjadi penyimpangan paham, penambah kurangan ajaran berdasarkan tafsir-tafsir manusianya, gitu. Terus, tapi mereka tidak merasa bahwa itu keliru. Oleh setan dihiasi, oh itu baiklah sesuai perkembangan zaman. Ini penting ini untuk akulturisasi. Ini penting ini termasuk menghargai kearifan lokal. Ini penting bla 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 dan sebagainya. Sehingga logika-logika yang disodorkan oleh setan itu benar-benar logis seolah-olah masuk akal, seolah-olah benar. Itu terjadi hampir di setiap masa, bahkan sampai hari ini. Umatnya Nabi Muhammad SAW pun tidak luput dari aktivitas setan yang ini, strategi setan yang menjadikan indah, menjadikan seolah-olah benar sesuatu yang sesat, yang jahat, yang jelek, yang keliru. Maka huwa waliyuhum maka kata mimpin mereka jadi menurunkan sudah ada azab yang begitu. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kecuali untuk kamu menerangkan kepada mereka tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Apa? Ya tentang ketauhidan, apa? Ya tentang Tuhan beranak, apa? Ya tentang segala macam kekeliruan-kekeliruan perpendapat mereka yang mereka kemarin bilang bahwa berhala-berhala itu hanya untuk wasilah, cara-cara mereka macam-macam tentang muamalah mereka segala macam yang salah. Mereka berselisih paham tentang itu. Quran datang untuk menjelaskan gini loh harusnya, begini loh harusnya, begitu loh harusnya. Sudah. Itu fungsi Quran itu untuk bayinah, untuk penjelas. Jadi disebut al-bayinah, memberikan bukti-bukti nyata, keterangan-keterangan yang jelas. Wahudan dan menjadi petunjuk, warahmatan dan menjadi rahmat, liqaumin bagi kaum yu'minun yang beriman. Jadi gini tuh loh, Quran itu seperti yang kemarin beberapa kali juga saya sampaikan bahwa hidayah itu dijemput. Hidayah itu tidak begitu saja karena kita yang menjemput hidayah, karena kita yang membutuhkan. Quran datang misalnya. Quran datang kan sudah dengan penjelasan-penjelasannya. Nah, tergantung kita sekarang. Ketika mendengarkan Quran itu mengambilnya sebagai tuntunan hidup, maka dia menjadi hidayah. Lalu mengamalkannya, nah itu menjadi rahmah buat kita. Tapi kalau Quran datang, sudah menjadi petunjuk, tapi tidak kita ambil, hanya kita dengarkan saja. Tidak kita ambil dan tidak kita amalkan. Atau kalau ada yang agak lebih baik, didengarkan, dipercaya, tapi tidak diamalkan. Ya sama saja, nggak jadi rahmat gitu loh. Sehingga
Al-Quran yang datang itu kalau di masa kafir Mekah, para Abu Jahal langsung menghinanya, mengolok-oloknya, ya, eh, mencacinya, menolaknya dengan terang-terangan. Tapi ada juga kaum munafikin yang waktu itu seolah-olah dia menerima, tapi hanya dilewatkan aja telinga kanan ke telinga kiri, gitu. Seolah-olah di depan Nabi Muhammad mendengarkan, tapi di belakang malah mengolok-olok. Itu kaum munafikin. Nah, kaum sekarang coba kita tanya diri kita masing-masing, gitu. Ditanya gimana? Ditanyakan ketika kita mendengar ayat-ayat Allah, mempercayainya, mendengar dan kemudian mengamalkan, mempercayai, mendengar, menanam, menerima, kemudian mengamalkan, berarti Quran menjadi wahuda warahmah. Kita termasuk liqaumi yu'minun ini. Tapi kalau tidak, nah itu yang perlu kita sedih dan prihatin dan berubah. Gitu loh. Jadi sekali lagi, Quran itu menjadi hudan, juga menjadi rahmatan. Itu bagi yang mau mengambilnya menjadi hutan, yang mau mengambilnya menjadi rahmatan. Itu tergantung kita. Gitu. Oke? Rahmat Allah itu kita jemput atau bagaimana? Ya mari kita jemput bersama-sama. Gitu. Gitu dulu. Enggak. Kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan atau disampaikan, silakan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kemarin kayaknya ada yang mau bertanya tapi waktu habis gitu. Monggo, sekarang ada waktu, silakan. Silakan. Mau menambahkan atau gimana? Silakan. Ada, silakan. Monggo. Nanti pertanyaannya kadang itu langsung menjadi ilmu buat yang lain, silakan. Izin Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Yo. Jadi Gus, mau nanya amalan terbaik di bulan Muharram Gus, sesuai sunahnya Gus. Atur suwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau bulan Muharram itu yang disunahkan itu memang puasa di sebelum Muharram itu termasuk sunnah hamiyah. Jadi sunnah hamiyah itu sunnah yang Nabi Muhammad waktu itu mendengar ada yang puasa, loh puasa. Ya, ini orang-orang Yahudi puasa Muharram karena masih Nabi Musa lolos ke Firaun gitu. Duh, oh, kalau gitu ya tahun depan kita yang lebih berhak. Nabi Musa itu nabi kita gitu daripada mereka gitu. Ayo kita puasa nanti gitu. Tapi waktu itu sudah lewat sehingga itu sunnah hamiyah namanya. Pertama puasa masih, yang kedua ya kita banyak bersyukur. Syukur bisa dilewatkan dalam banyak hal. Bersyukurnya apa? Karena di bulan Muharram ini banyak kemenangan yang diberikan kepada para nabi, para rasul, termasuk dalam sejarahnya itu di samping Nabi Musa di waktu diselamatkan bisa menyeberang itu di bulan Muharram, juga seperti Nabi Nuh waktu turun dari kapal itu juga di bulan Muharram. Jadi banyak eh, kejadian membersyukurkan kemenangan yang diberikan Allah di bulan Muharram, dan kemenangan itu justru kita sambut dengan bersyukur. Nah, bentuk syukur tadi satu diantaranya dengan puasa tadi, kemudian juga dengan mengucapkan alhamdulillah, dan tentunya dengan banyak bersedekah. Itu Mas ya. Gus, Termasuk
termasuk hijrahnya Nabi Muhammad toh. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad SAW diselamatkan dari kekejaman, diskriminasinya kaum kafirin Mekah, ya di situ. Termasuk itu. Itu makanya disyukuri dengan beramal ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini Apa lagi? dan satu lagi Gus, kan Gimana Mas ya? kita Agak putus, agak ini Gus, agak sinyalnya agak sinyal saya agak ini agak agak kendor. Sinyalnya Pak Yoknya Gus. Gigi jelas. Satu lagi Gus, Ya, silakan ya, silakan. kebiasaan suron itu kan kalau di kampung kan tironan. Apakah itu memang ada ajaran Islam atau itu bagian dari adat Gus? Karena kan ya keyakinan-keyakinan kita di kampung kan, oh ini bulan suro, oh, tironan, terus minta doa apa yang kita inginkan insya Allah tercapai. Apakah itu memang bagian dari perintah agama atau memang itu adat istiadat Gus? Terus Gus, mohon pencerahan Gus. Jadi sebenarnya eh, budaya itu sudah ada, budaya suroan itu sudah ada sejak sebelum Islam datang. Tapi oleh para wali kemudian terjadi akulturasi namanya. Jadi cara masuknya para wali misalnya di beberapa daerah misalnya ada ketika suro ada grebek suro, kemudian ada sekaten misalnya begitu ya. Syahadatain jadinya sekaten. Awal-awal Islam masuk, ya memakai itu bisa gitu. Belum bayar kan? Ini saya udah dijemput tuh. 30. Belum ya? Jadi itu sebenarnya produk yang kemudian terjadi di masa para wali. Kalau saat itu sih dibolehkan aja karena memang apa ya caranya tidak ada lain kecuali itu. Tapi harusnya menjadi apa semacam tugas kita untuk kemudian pelan-pelan harus mulai di ini dibersihkan gitu. Itu harusnya gitu. Itu Mas ya. Kemudian dimurnikan kembali sesuai dengan sunnah. Kalau awal-awal sih memang ya bagaimana, memang itu terjadi di masa lalu. Oke, saya rasa itu Nih yang Gus, bisa saya matur suwun. sampaikan pada pagi hari ini. Saya harus pindah ganti motor ini, tadi busnya ini. Oke. Pagi ini insya Allah kita akan ada acara penyerahan ijab dari Kementerian Agama Provinsi Bali untuk Madrasah Alia Rare Muhtari dan Pasar. Saya masih di tengah jalan. Monggo. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat faedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam suratul mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal mu'minat.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا وبارك وبارك قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنك استغفر واتوب إليك والسلام عليكم سيدنا اللهم دفعنا البلاء والوباء ودفع السلام والجن وشر الجن ربنا نجنا ولا نسألنا ربنا ما نفق بنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رب يا ذا الجلال والإكرام 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا سبحانك سبحانك وتعالى في السماوات والأرض من الغيب والشهادة رب كل مالك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما تجمع الله من سلك الهدى والتقوى والفضل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم اللهم لنا مدد في الدنيا اللهم سلم بوادنا اللهم كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Amin. Rabbil alamin. Sampai ketemu pekan Sabtu ya. Kita ketemu lagi Sabtu besok libur insyaallah. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Nuhun, Gus.